Baru kali ini makan di ladang rasanya nggak ngecewain. Ayam kampung masak batang pisang muda, menu ladang paling enak. Ayam kampungnya udah ada teman-teman, tinggal kita cari batang pisang mudanya. Tips dari aku ya, biar batang pisangnya nggak keras pas dimasak, cari batangnya yang pucuknya masih muda, yang belum mekar ya. Kalau udah mekar, dalamnya keras nggak enak. Nah, ini tinggal ambil batang pisang muda yang lembut. Karena udah dibuka batang kerasnya, tinggal tarik isi dalamnya. Saking lembutnya, isi dalamnya sampai patah. Aku cukup ambil 2 batang aja ya teman-teman. Dan sampai ke ladangnya, aku bersihkan batang pisangnya. Untuk bersihin getahnya, itu cukup ditarik-tarik seperti ini ya teman-teman. Biar memudahkan kita saat memasak. Jadi nanti pas masaknya itu nggak ada getahnya. Dan lanjut di sini aku mau cuci batang pisangnya ya teman-teman. Karena tadi batang pisangnya udah aku bersihin dari getahnya, jadi nggak harus direndam dengan air garam ya teman-teman. Dan lanjut aku mau bersihin ayamnya. Lanjut aku tumisin bumbu rempahnya, dan lanjut aku mau cemplungin bumbunya, aku blender aja biar memudahkan, karena biar lebih cepat ya teman-teman. Untuk ayamnya udah aku rebus sekali ya teman-teman, karena nanti pas dicampur sama batang pisang biar cepet masaknya. Soalnya masak ayam kampung kan lama, apalagi ayamnya gede dan udah sedikit tua. Nah, di sini aku pakai santan biar lebih enak, dan jangan lupa pakai kelapa gongseng. Nah, ini untuk ayam sama batang pisangnya langsung dicobain sama anakku. Untuk menu malamnya, suami aku yang masak karena dia tadi baru pulang dari mancing dan dapat ikan nila ya teman-teman. Jadi dimasak aja sama suamiku karena kebetulan tadi aku capek banget seharian. Kalau daerah kami ini nama kuahnya asam jing. Dimasak gini enak banget, dia seger, ada pedesnya dan ada asem-asemnya, apalagi ditambah sama jeruk sayur. Karena ikannya udah mateng, jadi suami aku lanjut mau makan. Jadi kami di sini makannya di ladang ya teman-teman. Untuk suasana malamnya ini enak banget karena ditemenin sama lampu-lampu. Lanjut besok paginya kami panen pokat. Nah, untuk pokatnya ini jenis pokat mentega ya teman-teman. Ini rasanya enak banget untuk pokatnya. Tapi di sini aku enggak untuk makan pokatnya, melainkan untuk dijual. Karena harga pokat memang lagi mahal ya teman-teman, tapi mahalnya itu cuma 5.000 per kilonya, tapi lumayan juga ya, untuk hasilnya udah lumayan, jadi lumayan dapat duitnya. Nah, lanjut untuk makan siangnya aku panen daun sintrong. Untuk daun sintrong ini banyak yang gak percaya kalau aku makan, karena banyak yang gak percaya daun ini bisa dimakan, karena sebagian ada juga yang gak suka karena baunya. Tapi kalau teman-teman tahu cara ngolahnya, ini sama sekali nggak bau. Nah, lanjut aku panen pucuk jipang karena suami aku nggak suka sama sayur sintrong tadi. Jadi aku mau masak pucuk jipang aja untuk suamiku. Karena di sini sering hujan, jadi untuk pucuk jipangnya seger-seger banget. Nanti ada yang nggak tahu apa sih kak pucuk jipang? Pucuk jipang ini labu siam ya teman-teman. Nah, karena di sini cuacanya udah mendung banget, jadi aku lanjut mau masak pucuk jipangnya. Karena suami aku udah lapar banget, jadi aku masakin sayurnya dulu. Untuk pucuk jipangnya aku petikin dulu dan aku buang sama daun kriwilnya itu. Lanjut aku cuci bersih pucuk jipangnya. Untuk pucuk jipangnya aku masaknya simpel aja. Untuk bumbunya juga aku rajang yang simple aja, karena aku males banget yang ribet-ribet. Karena dimasak gini aja daun jipang udah enak banget. Apalagi nanti ditambah sama mie makin lebih enak. Untuk mie-nya ini udah masak, jadi bisa dimakan sama suami aku. Dan aku mau lanjut masak daun sintrongnya. Untuk daun sintrongnya aku rebus dulu biar hilang baunya. Dan lanjut aku mau goreng ikan asin. Ikan asinnya udah matang, lanjut aku angkat karena minyaknya kepanasan. Jadi beginilah jadinya. Lanjut di sini aku mau tumis daun sintrongnya. Dan aku mau pakai udang sabu ya teman-teman, biar daun sintrongnya lebih enak.
Daun singkongnya nggak usah dimasak-masak yang aneh-aneh, cukup ditumis aja gini udah enak banget. Tapi bagi yang nggak suka sama daun singkong, jangan coba-coba ya teman-teman. Lanjut aku mau cobain daun singkongnya. Dan ini daun singkongnya enak banget teman-teman. Dari wanginya, dari rasanya mirip seperti kangkung, tapi menurut aku lebih suka daun singkong. Lanjut keesokan harinya aku mau cari terong Belanda. Dan untuk terong Belanda yang pertama ini belum banyak yang mateng, jadi aku pindah ke pohon yang kedua karena di pohon kedua itu lumayan banyak buahnya. Tapi untuk pohon terong Belanda ini buahnya itu berwarna kuning ya teman-teman, bukan buahnya, maksudnya isi dalamnya berwarna kuning. Tapi untuk rasanya hampir sama, tapi aku lebih suka yang isi dalamnya warna merah. Dan lanjut aku di sini mau panen cabai. Untuk cabenya aku nggak panen banyak-banyak karena di rumah juga ada banyak cabai rawitnya. Untuk pohon cabai yang ini buahnya nggak terlalu banyak, tapi buahnya pedes banget. Lanjut aku mau panen terong. Untuk terongnya yang ini enak banget kalau di sambal hijau ya teman-teman. Dan aku mau lanjut panen kacang panjang. Untuk panen kacang panjang ini nggak banyak-banyak karena pohonnya udah tua banget. Karena setelah panen ini pohonnya juga udah mau dicabut dan ditanamin yang baru. Dan ini hasil panenku hari ini teman-teman.